Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelum kami presentasi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Aryati dengan NIM 2312021191 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lia Marisa Tuntunan dengan NIM 2312021110. Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini kami akan membawakan materi yaitu yang berjudul tugas-tugas perkembangan dari masa anak-anak sampai dengan masa orang tua. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan masa anak-anak, perkembangan masa remaja, perkembangan masa dewasa awal, perkembangan masa dewasa akhir, dan juga perkembangan masa orang tua. Perkembangan masa anak-anak. Perkembangan anak merupakan sebuah proses di mana seorang anak berubah dari waktu ke waktu. Hal itu mencakup seluruh periode, mulai dari konsepsi hingga anak tersebut menjadi orang dewasa yang berfungsi penuh. Dengan kata lain, ini adalah perjalanan anak dari masa bergantung total pada orang tua hingga bisa mandiri secara penuh. Nah, dalam perkembangan pada masa anak-anak ada lima, yaitu yang pertama perkembangan fisik, kedua perkembangan kognitif, ketiga perkembangan emosional, keempat perkembangan sosial, dan yang terakhir peran orang tua dalam perkembangan anak-anak. Nah, perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa anak-anak mencakup pertumbuhan tubuh, perkembangan sistem organ, serta perkembangan kemampuan motorik mereka. Nah, ini adalah periode di mana anak-anak mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan yang signifikan. Nah, faktor gizi, latihan fisik, dan perawatan kesehatan yang baik memainkan peran penting dalam perkembangan fisik yang sehat. Yang kedua, perkembangan kognitif. Jadi, pada masa anak-anak ini juga merupakan waktu di mana perkembangan kognitif mencapai puncaknya. Jadi anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, memproses informasi, dan memecahkan masalah. Nah, ini adalah periode di mana dasar-dasar kemampuan membaca dan juga menulis, berhitung diperoleh. Nah, lingkungan yang mendukung pemahaman eksplorasi menjadi kunci dalam perkembangan kognitif anak-anak. Dan yang ketiga yaitu perkembangan emosional. Pada perkembangan emosional pada masa anak-anak ini melibatkan pemahaman dan pengolahan emosi mereka sendiri serta interaksi sosial dengan orang lain. Jadi anak-anak ini belajar mengenali perasaan mereka, mengembangkan empati dan juga memahami konsep diri. Nah, peran orang tua dalam memberikan dukungan emosional, komunikasi yang sehat dan juga strategi penyelesaian konflik sangat penting dalam membantu anak-anak mengatasi tantangan emosional yang mereka dapati. Dan yang keempat yaitu perkembangan sosial, di mana masa anak-anak juga mencakup perkembangan sosial yang penting. Anak-anak ini mulai membangun hubungan dengan teman sebaya, mengembangkan keterampilan sosial, dan juga memahami norma-norma sosial. Jadi lingkungan sosial di rumah, sekolah, dan masyarakat berperan dalam membentuk perkembangan sosial pada masa anak-anak. Yang kelima, yaitu peran orang tua dalam perkembangan anak-anak. Jadi peran orang tua sangat penting dalam membantu perkembangan anak-anak.
Mereka harus memberikan lingkungan yang aman dan mendukung agar anak-anak tersebut itu bisa berbagi keluh kesah dengan orang tua bisa saling membantu anaknya untuk berbuat baik dan juga memberikan perawatan fisik dan emosional yang memadai. Jadi serta menjadi modal peran yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, komunikasi ini terbuka dan mendukung antara orang tua dan anak-anak juga kunci dalam memfasilitasi perkembangan yang sehat. Selanjutnya, ada perkembangan masa remaja. Nah, perkembangan masa remaja menurut John Wade Sandstroke dalam buku Lifespan Development, perkembangan masa hidup pada tahun 2001, remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Jadi, masa remaja awal ini dimulai pada usia 12 hingga 15 tahun dan diakhiri pada masa remaja akhir di usia 18 hingga 21 tahun. Pada perkembangan masa remaja juga ada 5. Yang pertama, masa remaja sebagai periode yang penting. Yang kedua, masa remaja sebagai masa peralihan. Ketiga, masa remaja sebagai masa perubahan. Keempat, masa remaja sebagai usia bermasalah. Dan yang kelima, masa remaja sebagai usia mencari identitas. Nah, masa remaja sebagai periode yang penting. Jadi ketika anak-anak mulai memasuki masa remaja, maka akan disertai dengan perkembangan yang cepat, sehingga menyebabkan adanya penyesuaian mental dan pembentukan sikap, minat baru, dan juga niat. Yang kedua, masa remaja sebagai masa peralihan. Nah, pada masa ini, remaja ini masuk ke dalam fase bukan lagi seorang anak dan bukan juga seorang dewasa. Jadi mereka dalam tahap peralihan status dan terjadi keraguan atau ketidakjelasan dalam diri remaja. Dan yang ketiga, masa remaja sebagai masa perubahan, di mana perubahan fisik berkembang selaras atau beriringan dengan perubahan sikap dan perilaku. Ada beberapa jenis perubahan yang terjadi pada remaja. Yang pertama, tingginya intensitas emosi bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis, karena biasanya perubahan emosi ini terjadi lebih cepat selama awal masa remaja. Dan yang keempat adalah masa remaja sebagai usia bermasalah. Jadi setiap fase perkembangan memiliki pokok masalahnya masing-masing. Namun, ketika remaja dihadapkan pada permasalahan, maka cenderung kesulitan. Nah, untuk mengatasinya sendiri, oleh sebab itu, banyak remaja yang menyimpulkan bahwa penyelesaian atau jalan keluar masalah tidak selalu sesuai dengan harapan dan juga cara yang telah direncanakan. Dan yang kelima yaitu masa remaja sebagai usia mencari identitas. Nah, pada masa ini, remaja dalam tahap ini mulai mencari jati diri atau esensi dia hidup. Jadi mereka mulai resah, mulai gelisah, dan mereka tidak puas dalam banyak hal. Nah, pencarian jati diri dilakukan dengan cara apapun, misalnya membaca, menonton, bergabung ke komunitas, terus bertukar pikiran dengan orang lain, dan dengan cara-cara lainnya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang perkembangan dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Secara hukum, seseorang dapat dikatakan sebagai orang dewasa awal saat menginjak usia 18 tahun sampai berusia 21 tahun. Terdapat dua perkembangan dalam perkembangan dewasa awal, yaitu perkembangan fisikis. Yang pertama, pencarian identitas. Dewasa awal seringkali mengalami proses di mana mereka mulai mengidentifikasi nilai-nilai, keyakinan, preferensi, dan peran yang lebih matang dalam kehidupan mereka. Ini bisa menjadi periode eksplorasi diri yang intens.
Yang kedua, stabilitas emosional. Secara umum, stabilitas emosional meningkat selama dewasa awal. Individu lebih mampu mengelola emosi mereka dan menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih baik daripada saat mereka remaja. Namun, fluktuasi emosional masih dapat terjadi. Yang ketiga yaitu hubungan romantis. Dewasa awal seringkali mulai terlibat dalam hubungan romantis yang lebih serius. Mereka dapat mengalami cinta, komitmen, pertimbangan tentang pernikahan, dan bahkan konflik dalam hubungan. Yang kedua, perkembangan kognitif. Terdapat 3 materi yaitu yang pertama, kemampuan berpikir abstrak. Kemampuan berpikir abstrak dan konseptual berkembang lebih baik selama dewasa awal. Individu dapat mempertimbangkan konsep dan ide yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah meningkat dan individu lebih mampu mengevaluasi berbagai solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Mereka juga lebih cenderung mengambil resiko yang terencana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pemahaman sosial. Kemampuan untuk memahami dan membaca dinamika sosial juga berkembang. Individu menjadi lebih baik dalam memahami perspektif orang lain dan membaca ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Selanjutnya yaitu perkembangan dewasa akhir. Masa dewasa akhir merupakan masa tatkala seseorang mengalami berbagai kemunduran fungsi diri yaitu fisiologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Orang dewasa akhir adalah mereka yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas sesuai menurut Undang-Undang RI Nomor 13/1998. Sedangkan menurut Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata. Terdapat 3 perkembangan dalam perkembangan dewasa akhir. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Salah satu aspek yang paling mencolok dari perkembangan dewasa akhir adalah perubahan fisik yang terjadi. Penuaan alami menyebabkan penurunan fungsi beberapa sistem tubuh. Ini termasuk penurunan massa otot, peningkatan kerapuhan tulang, penurunan kapasitas paru-paru, dan perubahan hormon. Kemampuan tubuh untuk pulih dari cedera atau penyakit juga bisa berkurang. Oleh karena itu, kesehatan fisik menjadi perhatian utama selama masa dewasa akhir. Penting bagi individu untuk menjaga kesehatan fisik mereka melalui olahraga yang teratur, diet seimbang, dan kunjungan rutin ke profesional medis. Pencegahan penyakit dengan vaksinasi dan deteksi dini masalah kesehatan juga penting. Meskipun ada perubahan fisik, menjaga kebugaran dan kesehatan fisik dapat meningkatkan kualitas hidup selama masa dewasa akhir. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif selama masa dewasa akhir mencakup kemampuan intelektual, pemrosesan informasi, dan fungsi kognitif. Meskipun ada penurunan dalam beberapa aspek, seperti kemampuan memori yang mungkin kurang tajam, banyak individu tetap dapat menjaga kecerdasan mereka dengan berbagai cara. Pendidikan sepanjang hidup seperti mengikuti kursus atau mengikuti kelompok diskusi dapat membantu menjaga fungsi kognitif yang optimal. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa perkembangan kognitif dapat berbeda-beda antar individu. Beberapa orang mungkin mengalami penurunan lebih cepat daripada yang lain. Namun, banyak faktor termasuk pola makan, aktivitas mental yang teratur, dan interaksi sosial dapat mempengaruhi bagaimana fungsi kognitif berubah selama masa dewasa akhir. Yang ketiga yaitu perkembangan emosional. Perkembangan emosional pada tahap dewasa akhir adalah proses yang kompleks, di mana di periode individu sering merenungkan makna hidup, mencermati pencapaian sepanjang hidup mereka,
dan menghadapi berbagai emosi yang berkaitan dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Salah satu tantangan utama adalah mengatasi kehilangan, seperti kematian pasangan hidup, sahabat, atau kerabat dekat. Namun, perkembangan emosional pada tahap ini juga dapat mencakup pertumbuhan dan kedalaman emosi. Banyak individu mencari makna baru dalam pengalaman mereka dan mengembangkan pandangan hidup yang lebih mendalam. Dalam beberapa kasus, tahap ini dapat menjadi waktu yang sangat memuaskan di mana individu merasa lebih tenang, berdamai dengan diri mereka sendiri, dan merasakan kesejahteraan emosional yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu perkembangan masa orang tua. Secara biologis, perkembangan masa orang tua adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus-menerus yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik, yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Terdapat dua perubahan dalam perkembangan masa orang tua. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Secara umum menjadi tua ditandai oleh kemunduran biologis yang terdiri dari gejala-gejala kemunduran fisik antara lain yaitu kulit mulai mengendur, wajah mulai keriput, serta garis-garis menetap, rambut kepala mulai memutih atau berubah, gigi mulai lepas, penglihatan dan pendengaran berkurang, mudah lelah, mudah jatuh, mudah terserang penyakit, nafsu makan menurun, penciuman berkurang, gerakan menjadi lambat. Pada semua perubahan fisik lansia ini akan memicu terjadinya ancaman terhadap integritas fisik. Yang kedua yaitu perubahan psikososial. Lansia akan mengalami perubahan di mana lansia memasuki masa pensiun, relokasi sosial, kelemahan dan ketergantungan, kehilangan kendali, ketidakberdayaan, dan perubahan dalam peran sosial masyarakat. Dengan terjadinya begitu banyak perubahan pada psikososial, menuntut lansia untuk beradaptasi dengan peran barunya dan akan memicu ancaman pada identitas, harga diri, fungsi sosial, dan lansia akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan interpersonal di rumah. Dari segi eksternal, lansia akan mengalami kehilangan pasangan, teman bahkan ketakutan akan kematian. Hal ini termasuk dalam ancaman terhadap sistem tubuh yang merupakan faktor pencetus kecemasan pada lansia. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, bisa di kolom komentar. Nah, adapun kesimpulan yang kami buat, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Perkembangan dari masa anak-anak hingga masa orang tua adalah perjalanan kehidupan yang kompleks dan penuh perubahan, di mana terjadi fase-fase perkembangan kehidupan manusia, baik dalam perubahan fisik, kognitif, emosional, maupun lainnya. Semuanya terjadi secara alamiah seiring bertambahnya usia, bagaimana cara berpikir, bertindak, dan bersosialisasi mulai dari anak-anak hingga pada masa orang tua. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.